Salve saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu di Renungan Katolik Selasa 4 April 2023. Yang mengaku bisa meramal ada banyak orang. Tapi yang tahu persis apa yang akan terjadi di masa yang akan datang itu hanyalah Tuhan. Oleh karena itu, bagi manusia, hidup adalah misteri. Pada perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus bersaksi bahwa seorang di antara muridnya akan menyerahkan Yesus. Di sini Yesus bukanlah meramal, tapi bersaksi. Artinya, Yesus sudah tahu dan akan terjadi bahwa seorang muridnya akan menyerahkan dia. Kesaksian Yesus ini mengundang kegaduhan di antara para murid. Mereka bertanya-tanya, siapakah yang dimaksud Yesus itu? Yesus tidak menyebut nama, tapi ia berkata, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti setelah aku mencelupkannya." Perkataan Yesus ini tentu didengar oleh semua murid-muridnya, karena mereka sedang duduk bersama dalam perjamuan Paskah. Tapi apakah sungguh semua murid mendengar? Kalaupun mendengar, apakah mereka paham? Nyatanya, Yudas, ia mau menerima roti yang telah dicelupkan Yesus itu. Dan Yudas pun kerasukan iblis. Lalu Yesus memerintahkan Yudas agar melakukan apa yang hendak ia perbuat. Dan ternyata murid-murid yang lain juga tidak paham akan perintah Yesus pada Yudas. Padahal mereka melihat Yudas menerima roti yang telah dicelupkan Yesus. Tapi malah mereka menduga Yesus memerintahkan Yudas untuk belanja kebutuhan untuk perayaan itu. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, murid-murid Yesus yang sudah sehari-hari bersama dengan Yesus masih sulit untuk memahami kesaksian Yesus. Yudas yang menjabat bendahara pemegang kas, akhirnya hatinya menjadi lebih dekat dengan uang daripada kepada Yesus. Kondisi para murid Yesus ini mengingatkan kita agar terus-menerus membaca kitab suci, mencari Allah, agar kita sendiri dapat memahami perintah. Dalam kehidupan di dunia ini, kita tidak terlepas akan kebutuhan jasmani. Tapi tetaplah waspada, karena uang yang ada pada kita harus dapat kita setir. Jangan sampai uang itu merebut hati kita, seperti Yudas Iskariot yang telah dikuasai nafsu duniawinya, hingga ia sanggup menyerahkan Yesus. Yesus mengatakan, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya
dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Perkataan Yesus ini adalah kesaksiannya di depan murid-muridnya bahwa Dia dan Allah Bapa yang mengutus Dia tidak terpisahkan, melainkan satu. Artinya, Yesus adalah sungguh-sungguh Allah. Yesus juga mengatakan, "Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula Aku mengatakannya juga kepada kamu." Mendengar perkataan Yesus ini, Petrus yang menjadi pondasi gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, bereaksi. Ia bertanya, "Tuhan, kemanakah Engkau pergi?" Jawab Yesus, "Kemana Aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti Aku sekarang. Tetapi kelak, engkau akan mengikuti Aku." Yesus berjanji akan mengikuti Yesus, walau nyawa taruhannya. Tapi Yesus berkata, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal Aku 3 kali." Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kita juga sering seperti Petrus, menggebu-gebu akan mencintai Allah dan gerejanya, walau harus bertaruh nyawa. Tapi sebelum ayam berkokok, artinya masih sangat dini, saat kita menghadapi tantangan, misalnya dengan diminta kursus saat anak kita mau dibaptis, diminta latihan kur untuk tugas pelayanan di gereja, diminta untuk mendekor gereja karena akan ada perayaan gereja, kita pun akan sering menyangkal dengan 1001 alasan. Seperti Yesus telah mengetahui Petrus akan menyangkalnya, begitu juga Yesus tahu kita akan memberi 1001 alasan untuk menyangkal Yesus. Tapi Yesus tetap mengatakan, "Nanti kelak engkau akan sadar dan akan mengikuti Aku." Apakah saat itu akan sempat kita jalani? Atau kita akan lebih dahulu meninggalkan peziarahan ini sebelum sadar untuk mengikutinya? Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mulailah dari saat ini untuk mengikuti dan mencari kemana Yesus pergi. Karena hidup adalah misteri, kita tidak pernah tahu kapan saatnya tiba. Amin. Semoga Tuhan memberkati.